teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Restu Wiraatmaja @restupa 718300152 yang berjudul Dendam Kelam. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak. Kalau kalian benar-benar berani. Papa yang jujur, ini lipstik siapa? Tanya Bu Meli kepada Pak Johan. Kamu kenapa sih? Pagi-pagi sudah bikin keributan. Ada apa? Tanya Pak Johan. Lipstik yang ada di kantong kemeja Papa, itu milik siapa? Tanya Bu Meli. Pak Johan mengambil lipstik berwarna krim yang berada di tangan Bu Meli, lalu membuangnya ke tempat sampah. Jawab dulu, teriak Bu Meli sambil menarik tangan Pak Johan. Apa yang pengen kamu tahu? Tanya Pak Johan. Berarti selama ini dugaanku benar, Papa telah selingkuh, ucap Bu Meli. Pak Johan hanya terdiam. Bu Meli langsung masuk ke dalam kamar. Riko yang melihat ibunya menangis menjadi sedih. Susan, kamu pas hidup pernah merasakan punya keluarga yang harmonis tidak? Tanya Riko kepada sosok wanita berambut kucir yang tengah berdiri di hadapannya. Sosok Susan itu hanya tersenyum. Riko telah lama berteman dengan Susan. Sosok yang telah mendiami lama rumahnya ini kerap menjadi tempat curhat Riko selama keluarganya dilanda kehancuran. Kamu kok hanya senyum? Tanya Riko. Sosok Susan pergi begitu saja. Tubuhnya menembus pintu kamar Riko. Setelah bertahun-tahun, keluarga Pak Johan tidak pernah mengalami kekacauan. Bisa dibilang ini adalah celah bagi Bu Meli untuk mengetahui siapa wanita di balik kekacauan tersebut. Malam harinya, Pak Johan meminta bertemu terhadap wanita yang selama ini disimpannya. Bagaimana mungkin kamu masukkan lipstik itu ke dalam kemejaku? Tanya Pak Johan. Mas, aku tidak sanggup lagi seperti ini. Cepat ceraikan istrimu dan anggap aku sebagai istri sah. Belum waktunya. Kamu tahu, istriku adalah orang yang teliti. Dia pasti mengetahui semuanya secara detail, jelas Pak Johan. Lalu, bagaimana caranya agar aku bisa menjadi istri sahmu? Tanya Indri. Sayang, kamu harus sabar sebentar. Aku pasti akan mewujudkan permintaanmu. Pak Johan diam-diam tengah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Indri. Dia adalah wanita yang baru saja ditemuinya di salah satu bar dekat dengan perkantorannya. Kalau Mas Johan tidak mampu menyelesaikannya, biar aku saja yang menyelesaikannya, ucap Indri. Pak Johan tidak bisa berkata-kata. Pelukan hangat yang baru saja ia berikan kepada Indri ternyata tidak memberikan efek apapun kepada hati Indri yang mudah marah. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, asal jangan kamu kaitkan Riko dalam masalah ini. Kamu paham? Tanya Pak Johan. Indri mengangguk manja. Di tengah bar yang ramai, keduanya bermesraan. Orang-orang di sekitarnya mengira kedua pasangan itu adalah sepasang suami istri. Dilihat dari cara keharmonisannya melindungi satu sama lain, keduanya memang sangat mesra. 2 hari sebelum penyerangan terhadap Bu Meli, istri sah Pak Johan. Riko, kamu tahu siapa yang ngumpetin dompet Mama? Tanya Bu Meli. Susan mah, teriak Riko. Susan siapa? Bu Meli langsung masuk ke dalam kamar Riko. Bu Meli takut bahwa nama Susan adalah nama seorang wanita lain. Susan siapa? Tanya Bu Meli sambil membuka pintu kamar Riko. Ini mah dompetnya, senyum Riko. Kok Bu Meli kaget melihat dompetnya telah kembali. Maaf mah, tadi Susan
yang menyembunyikan dompet Mama, ucap Riko. Susan? Susan siapa? Tanya Bu Meli. Susan, keluar, Mama mau bicara, ucap Riko ke arah lemari kamar. Lemari kamar Riko tiba-tiba bergerak. Bulu kuduk Bu Meli merinding seketika. Jangan bilang, itu teman kamu, tanya Bu Meli. Susan, memang temanku, Mah, senyum Riko. Riko? Teriak Bu Meli. Lihat Mama. Riko terkejut mendengar teriakan dari mamanya yang begitu keras hingga membuat telinganya berdenging. Kamu seharusnya keluar rumah, main dan cari teman yang nyata. Masa iya, kamu temenan sama setan? Teriak Bu Meli. Tiba-tiba, pintu lemari yang semula terbuka kini tertutup dengan kencang. Susan tidak terima dirinya dikatakan setan. Bu Meli kaget mendapati suara pintu lemari yang dihantam begitu kencang. Mah, Susan marah, ucap Riko. Susan itu baik atau jahat? Tanya Bu Meli. Susan baik kok, Mah, ucapnya. Bu Meli tampak khawatir dengan keadaan Riko yang semakin hari semakin aneh. Kadang di dalam kamarnya, ia harus berbicara dengan seseorang namun tidak tampak. Hal inilah yang membuat Bu Meli sadar akan kondisi psikis Riko. Bu Meli meninggalkan kamar Riko. Ia melanjutkan pekerjaan rumah tangganya, dimulai mengepel, mencuci piring ataupun yang lainnya. Susan, Mama sudah pergi, ucap Riko. Riko mendekati lemari miliknya, siapa tahu Susan sedang bersembunyi di balik lemarinya. Perlahan, Riko mendekati lemari. Ia tahu bahwa teman gaibnya ini sedikit baperan. Susan, keluar yuk, ucap Riko. Riko kemudian membuka lemari tersebut. Namun, yang didapatnya adalah foto-foto Bu Meli yang penuh coretan krayon berwarna merah. Ini kan foto-foto Mama. Riko mendengar suara tawa Susan berlarian menuju ke arah ibunya. Susan, Riko tampak khawatir dengan kondisi ibunya. Dia takut jikalau Susan menyerang ibunya. Dengan cepat Riko pun langsung berlari menuju ke ibunya. Mah, teriak Riko. Riko keluar dari kamarnya. Dia tidak membiarkan sedikit pun ibunya terluka karena Susan. Ada apa Riko? Tanya Bu Meli. Riko hanya bengong ketika mendapati Susan sedang memberikan tanda-tanda agar bisa berkomunikasi dengan Riko lewat ibunya. Ada apa? Tanya Bu Meli. Riko mendekati ibunya. Dia melihat Susan sedang menegakkan sebuah kertas di depan ibunya. Namun, itu tidak berhasil diketahui oleh Bu Meli karena dia tidak mampu melihat. Mah, Susan ada di depan Mama, jelas Riko. Bu Meli menengok kanan kiri. Bahkan kedua tangannya dia gerak-gerakkan ke arah depannya supaya Bu Meli bisa merasakan kehadiran Susan. Tidak ada kok, ucap Bu Meli. Susan menengok ke belakang. Dia tersenyum ke arah Riko dan menunjukkan sebuah kertas dengan tulisan, "Ibumu akan mati dibunuh." Tulisan itu terbaca jelas di mata Riko. Dia mampu mengeja seluruh huruf yang tertulis di kertas itu. Ini bohong kan? Tanya Riko ke arah Susan. Apanya yang bohong Riko? Tanya Bu Meli. Ini bohong kan? Teriak Riko. Riko berteriak sangat kencang hingga membuat Bu Meli marah. Kamu kenapa Riko? Tanya Bu Meli. Ini bohong kan? Susan, kamu pasti bohong kan? Teriak Riko sambil menangis kencang. Bu Meli segera memeluk Riko yang menangis dan menutup kepalanya. Kamu kenapa Riko? Bu Meli segera membawa Riko ke arah kamarnya. Namun begitu ia mulai berjalan, Pak Johan datang. Riko, kamu kenapa? Tanya Pak Johan. Tidak tahu Pak, dia tiba-tiba begitu. Tiba-tiba Bu Meli ditampar keras oleh Pak Johan. Hal ini membuat Riko terdiam menangis karena bunyi yang dihasilkan dari tamparan keras itu. Kamu bisa tidak ngurus Riko? Tanya Pak Johan. Kamu nampar aku Pak? Tanya Bu Meli. Semua ini pasti gara-gara kamu kan?
Tanya Pak Johan. Maksud kamu? Maksud kamu aku tidak becus jadi seorang ibu? Teriak Bu Meli. Riko membuka kedua matanya. Sekarang ia menutup kedua telinganya karena pertikaian di antara kedua orang tuanya. Riko memandangi Susan yang sedang bersembunyi di balik pintu kamar mandi. Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu sadar tidak kalau kamu itu bukan ibu yang baik? Perkataan Pak Johan membuat Bu Meli naik pitam. Riko, masuk kamar, teriak Bu Meli. Ma, Riko mau sama mama, pinta Riko. Cepat, Riko masuk kamar, teriak Bu Meli. Riko kemudian berlari ke arah kamarnya sambil menatap tajam Susan yang ketakutan di balik pintu kamar mandi. Riko menutup dirinya dengan selimut. Dia masih mendengar suara teriakan demi teriakan dari kedua orang tuanya. Riko nangis gara-gara Susan. Setan di rumah ini. Kenapa kamu tampar aku? Teriak Bu Meli. Setan? Mana ada setan? Riko itu anak normal. Kamulah yang membuatnya menjadi tidak normal, teriak Pak Johan. Hah? Seumur-umur aku baru tahu kalau kamu sering memarahiku, Pak. Apa karena selingkuhan baru kamu itu? Ucap Bu Meli. Kamu ini kalau dikasih nasihat pasti ngelunjak. Apa mau kamu? Teriak Pak Johan. Bu Meli mendekati tubuh Pak Johan dan mencium baju Pak Johan. Parfum milik siapa ini, Pak? Aku tidak pernah tahu parfum kamu seperti ini. Perempuan mana lagi yang kamu sembunyikan? Teriak Bu Meli. Pak Johan mendorong tubuh Bu Meli hingga terjatuh. Benar kan? Kamu selingkuh? Pak Johan meninggalkan Bu Meli yang terbujur kaku di lantai. Bu Meli menangis sejadi-jadinya karena penderitaan yang ia alami sangatlah menyakitkan. Riko, Papa boleh masuk? Tanya Pak Johan. Riko hanya terdiam. Rasanya menjadi seorang anak broken home adalah penderitaan yang menyakitkan selama ia hidup di dunia ini. Riko kemudian membukakan pintu untuk papanya. Kamu kenapa sayang? Tanya Pak Johan. Tidak apa-apa, Pak, ucap Riko. Beneran? Kamu nangis kenapa? Ucap Pak Johan sambil mengusap kedua mata Riko. Susan itu siapa? Tanya Pak Johan. Riko hanya terdiam sambil menatap ke arah ibunya yang masih menangis di lantai. Papa kenapa pulang? Tanya Riko. Kok kamu bertanya seperti itu? Tanya Pak Johan. Papa selingkuh? Tanya Riko. Kok kamu ngomongnya begitu? Tanya Pak Johan. Riko tahu semuanya, Pak, ucap Riko dengan mata berkaca-kaca. Pak Johan tersentak mendengar ucapan yang keluar dari mulut anak kecil seperti Riko. Papa tidak usah peduli lagi sama Riko. Papa tidak pernah tahu apa yang Riko rasakan. Papa tidak usah nengokin Riko. Kenapa Papa selalu menghilang di saat Riko butuh pelukan dan kasih sayang? Pak Johan hanya terdiam. Kenapa Papa menghilang di saat Riko menangis sendirian? Kenapa Papa tidak pernah ada di saat Riko kesepian? Kenapa Papa tidak pernah akur sama Mama? Kenapa Papa selalu nyakitin Mama? Kenapa keluarga ini penuh keributan, Pak? Teriak Riko sambil menangis. Riko menangis sekeras-kerasnya. Seluruh unek-unek di dalam hatinya ia keluarkan dengan menangis dan menangis. Kenapa Papa berubah? Riko bisa kok jadi anak yang baik. Riko bisa kok jadi anak yang penurut. Tapi kenapa Papa matahin hati Riko? Kenapa, Pak? Pak Johan masih terdiam. Perlahan kedua tangannya ingin memeluk erat tubuh Riko, namun Riko bergerak mundur. Papa jangan peluk Riko. Papa harus peluk Mama dan minta maaf sama Mama. Riko ini anak Papa dan Mama. Tapi kenapa Papa ninggalin kita semua di saat kami sendirian? Riko mengeluarkan semua emosinya dengan menangis. Air matanya berjatuhan ke lantai. Sesekali Riko mengusap matanya dengan kedua tangannya. Riko capek, Pak. Dengar Papa sama Mama ribut terus. Hati Riko tersiksa. Riko tidak mau kehilangan Papa dan Mama. Riko, ucap Pak Johan. Riko capek. Hati Riko sakit. Riko tidak pernah dapat kebahagiaan di rumah ini. Riko tidak pernah ketawa bareng sama Papa lagi. Papa selalu sibuk kerja. Papa selalu ninggalin kita di saat rumah ini butuh tempat sandaran.
"Riko, dengarkan papa," ucap Pak Johan. "Kapan terakhir kali Riko dipeluk sama papa dan mama? Riko pengen dipeluk lagi. Kenapa sekarang papa sama mama selalu berantem? Kenapa papa sama mama selalu egois?" ucap Riko sambil menangis. Pak Johan mencoba mendekati Riko lebih dekat lagi. Namun Riko seakan menolak dengan melangkah mundur. "Ah, jangan ganggu Riko lagi," ucap Riko dengan mata yang sudah sayu dan memerah. "Riko," ucap Pak Johan. Riko menutup pintu dengan perlahan. Sebagaimana ia menutup hatinya dari penderitaan yang dimilikinya hari itu. Tidak pernah terbayangkan bagaimana kondisi fisik anak kecil seusianya yang harus ditempa masalah dengan dipatahkan terlebih dahulu hatinya oleh kedua orang tuanya. Ada yang bilang, jika seorang anak telah dipatahkan hatinya oleh kedua orang tuanya, maka ia akan tumbuh sedikit lebih dewasa dari anak seusianya. Dan itu semua memanglah benar. Patah hati terbesar seseorang memang karena cinta. Namun cinta yang dikaitkan oleh orang tua adalah cinta yang terus bersemi hingga sampai tua. Namun, jika yang diberikan oleh orang tua adalah kebencian, tentu saja hal buruk yang terdampak pada seseorang anak akan tercipta. Semenjak kejadian itu, Riko menjadi tabiat seorang anak yang berbeda. Dia sering sekali melamun dan berbicara sendiri di kamar dengan teman gaibnya yang bernama Susan. Bu Meli sudah tidak sanggup lagi menjalankan hidupnya yang harus diposisikan sebagai orang tua yang gagal terhadap suaminya. Padahal, seorang laki-laki adalah pembimbing seorang wanita ketika telah menikah. Namun, hari di mana tragedi itu terjadi, Riko sebelumnya telah diberitahu oleh Susan akan ada tragedi memilukan yang mematahkan hatinya, bahkan menghancurkan hatinya. Tragedi itu adalah kematian dari Bu Meli sendiri di tangan seorang wanita selingkuhan Pak Johan yang bernama Indri. Kamar Riko. "Susan, kamu tadi nulis tentang kematian Mama. Memang siapa yang mau bunuh Mama?" tanya Riko. Susan tidak berhenti menangis ketika mendapati pertanyaan dari Riko. "Kamu kenapa menangis?" tanya Riko. Riko tidak mengerti apa yang terjadi dengan Susan. Tampak beberapa kejanggalan yang dikaitkan sebelum kematian Bu Meli. Sementara itu, Pak Johan yang telah menemui Indri membahas banyak tentang rencana pembunuhan Bu Meli dengan cara menyantetnya. "Aku punya saran bagus untuk membunuhnya," senyum Bu Meli. "Kenapa harus buru-buru?" tanya Pak Johan. "Sampai kapan kamu mau menahan istrimu itu?" Indri bersikeras mendapatkan Pak Johan dari genggaman Bu Meli. Dengan cara inilah, dia mampu mengatasi duri yang tertancap dalam tubuh Pak Johan. "Aku masih belum tega dengan Riko. Kalau dia sampai kehilangan ibunya, aku yakin dia tidak akan memaafkanku," jelas Pak Johan. Indri mendekatkan wajahnya ke arah Pak Johan. Semburan asap rokoknya membuat Pak Johan tersendak. "Mas, ingat akan satu hal ini. Kamu telah memakaiku dan kamu harus bertanggung jawab. Jika dengan membunuh istrimu adalah jalan satu-satunya, aku siap lakukan," ucap Indri. Awalnya, Pak Johan tidak ingin Indri melakukan hal sekejam itu kepada istrinya. Pergolakan batin Pak Johan membuat dirinya untuk berpikir beribu-ribu kali untuk memutuskan keputusan fatalnya itu. Namun, kejadian tidak terduga selalu memberikan catatan takdir tersendiri. Nasi sudah menjadi bubur dan tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula. Malam itu juga rencana pembunuhan Bu Meli dilaksanakan. Keduanya, yaitu Pak Johan dan Indri, menemui seorang dukun yang berada di daerah pelosok. Keduanya berencana meminta bantuan terhadap dukun tersebut agar Bu Meli dibunuh secepat mungkin. Malam pembunuhan Bu Meli. "Saya tidak mampu untuk membunuh wanita itu karena dihalangi oleh sosok anak kecil," jelas dukun itu. Maksud Mbah Susan?" tanya Pak Johan. "Susan? Susan siapa, Mas?" tanya Indri. "Benar,
Dia adalah sosok anak kecil yang membenci kalian berdua. Sebelum kalian menuju ke sini, sosok itu sudah mengetahuinya hingga memberikan tanda tersendiri kepada anakmu. Jelas dukun tersebut. Aku tidak paham, jelas Indri. Sosok itu memberikan tanda pemberitahuan pembunuhan terhadap temannya yaitu anak bapak sendiri. Tanda itu adalah tulisan yang tidak tampak, jelas dukun itu. Memang bisa makhluk gaib membuat tulisan tidak tampak? Tanya Pak Johan. Kamu telah tertinggal jauh oleh anakmu sendiri. Dia bahkan telah mengetahui rencanamu jauh-jauh hari. Rencana pembunuhan itu telah diketahuinya lewat sosok anak kecil yang bernama Susan, jelas dukun itu. Indri menampakkan muka kesalnya terhadap Pak Johan. Lalu, apakah ada cara agar melenyapkan sosok itu? Tanya Pak Johan. Ada, namun bayarannya, ucap dukun itu sambil tersenyum. Berapa saja harganya akan kami bayar? Cepat lakukan tugas itu, jelas Indri. Manusia memang mengesankan. Untuk mencapai ambisinya mereka akan melakukan apa saja, walaupun memiliki resiko yang sangat tinggi sekalipun, senyum dukun itu. Apa ada resikonya? Tanya Pak Johan. Setiap segala hal yang kamu tuai adalah buah resiko dari yang kamu tanam. Dukun itu mulai melakukan ritualnya di hadapan Pak Johan dan Indri. Kalian bukan pasangan yang sah. Apakah itu tujuan kalian agar bisa membunuh wanita yang bernama Meli? Tanya dukun itu. Cepat lakukan saja. Jangan menyebut nama wanita itu lagi, teriak Indri. Yang kalian ingat hanyalah satu hal. Ketika kalian telah mengambil keputusan, ingatlah untuk menyiapkan resiko yang akan kalian terima. Tidak semua resiko yang kalian harapkan itu berbuah manis seperti yang kalian kira. Semua yang bergantung pada iblis tidaklah gratis. Perkataan itu membuat Pak Johan dan Indri saling menatap satu sama lain. Dukun itu mulai memejamkan kedua matanya. Dia berkumat-kamit merapalkan mantranya. Untuk kedua kalinya Pak Johan merasakan hawa merinding yang begitu kuat. Atmosfer ruangan berubah seketika. Angin luar memasuki secara perlahan dan menusuk tubuh mereka hingga terasa sampai ke tulang mereka. Suara dukun yang sedang merapalkan mantra itu sangat jelas terdengar di telinga Indri dan Pak Johan. Mas, aku takut, ucap Indri. Pak Johan memegangi tangan Indri. Keputusannya untuk membunuh Bu Meli bukanlah hal yang baik baginya. Dia tahu suatu saat ada dendam kelam yang tersembunyi darinya. Letakkan buhul atau tali santet itu di bawah bantalnya. Esok hari dia akan meninggal dunia seperti yang kalian minta, jelas dukun itu. Lalu bagaimana dengan sosok Susan? Tanya Pak Johan. Dia telah aku ikat di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh anakmu, jelas dukun itu. Pak Johan memberikan sekepok uang yang dilapisi amplop kepada dukun itu. Mereka berdua langsung meninggalkan tempat itu tanpa berkata sedikit pun. Keduanya saling berdiam-diaman hingga masuk ke dalam mobil. Raut wajah Indri penuh ketakutan. Indri seperti merasakan ada sesuatu yang membuatnya berubah menjadi pribadi yang penakut itu. Kamu kenapa sayang? Tanya Pak Johan. Apakah kita bisa selamat ketika telah membunuh Meli, Mas? Tanya Indri sambil menatap Pak Johan. Pak Johan menghela nafas sebentar. Dia pun melihat jam tangannya sudah hampir pagi hari. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kita harus menghadapinya walau nyawa taruhannya. Rumah Pak Johan. Kediaman pasangan Bu Meli dan Pak Johan. Riko terbangun tepat di jam 00:15. Dia kemudian keluar kamar dengan tujuan mengecek kamar ibunya. Namun baru saja dia melangkahkan kakinya keluar kamar, Riko mendapati sosok Susan yang penuh dengan darah dan ikatan tali. Riko, tolong, ucap sosok itu sambil mengarahkan tangannya ke arah Riko.
Raut wajah Riko berubah. "Susan!" teriak Riko. Ketika dirinya hendak menuju Susan, sosok Susan telah hilang terlebih dahulu. Riko memanggil-manggil namanya hingga berulang kali. "Susan, kamu di mana?" teriak Riko. Riko menggeledah seluruh ruangan yang berada di rumahnya. Namun tetap saja sosok Susan tidak ditemukan. "Susan, Susan, kamu di mana?" teriak Riko. Akhirnya Bu Meli keluar dari kamarnya dan mendapati Riko sedang menangis. "Riko?" tanya Bu Meli. Riko menghadapkan wajahnya ke arah suara yang dikenalinya itu. "Iya, Mah," ucap Riko sambil menghadapkan wajahnya ke arah Bu Meli. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Bu Meli. Riko terkejut ketika mendapati tubuh ibunya penuh dengan sayatan pisau. "Kamu kenapa, Riko?" tanya Bu Meli. "Mama!" teriak Riko sambil berlari ke arah ibunya. Bu Meli keheranan. Apa yang sedang terjadi dengan Riko? "Kamu kenapa?" ucap Bu Meli yang tubuhnya sedang dipeluk Riko. "Mama, ini luka apa?" tanya Riko. "Luka? Di mana?" "Mama tidak terluka kok. Mama baik-baik saja," jelas Bu Meli. "Tapi Mah, ini tangannya..." Riko terkejut ketika tangan Bu Meli berubah seperti semula. "Kenapa tangannya?" tanya Bu Meli. "Tadi banyak lukanya," ucap Riko. Riko masih bingung mengapa dua hal aneh terjadi secara bersamaan. Dimulai dari munculnya sosok Susan yang terikat dan penuh darah. Lalu tubuh ibunya yang penuh luka sayatan benda tajam. Namun dengan cepat tubuh ibunya kembali seperti semula. Apakah ini tanda kematian? Riko kembali menuju kamar diantarkan oleh Bu Meli. Tepat dengan itu, Pak Johan datang. Suara mobilnya terdengar dari dalam kamar Riko. "Itu Papa ya, Mah?" tanya Riko. "Riko, masuk kamar, terus tidur. Cepat," pinta Bu Meli. Riko pun langsung masuk ke dalam kamar. Bu Meli memastikan Riko sudah berada di kasur dan tidur. Dia tidak mau keributannya kali ini membuat Riko sakit hati. Pak Johan pun masuk ke dalam rumah. Bu Meli sudah standby di depan pintu tersebut sambil mengangkat kepalanya. "Baru pulang?" tanya Bu Meli. "Mah, jangan marah dulu," ucap Pak Johan. "Kenapa Papa baru pulang larut malam seperti ini? Riko barusan terbangun dan teriak-teriak manggil nama Susan," ucap Bu Meli. "Memangnya Susan kenapa?" tanya Pak Johan. "Mana Mama tahu, Pak. Papa habis kemana?" tanya Bu Meli. Pak Johan tahu bahwa mantra yang diarahkan untuk menghilangkan Susan sudah bekerja. Ia pun kemudian menuju ke kamar istrinya tanpa menjawab pertanyaan dari Bu Meli. "Pak, kok diam?" tanya Bu Meli. Bu Meli segera mengejar langkah Pak Johan dari belakang. "Ah," Pak Johan membalikkan tubuhnya dan langsung memeluk istrinya dengan penuh cinta. "Mah, Papa ngantuk, mau tidur," ucap Pak Johan. "Pah, kok tumben?" ucap Bu Meli dengan rasa malu. "Maafin Papa ya, kemarin Papa sudah mendorong Mama sampai jatuh. Papa, sayang Mama," ucapnya. Bu Meli merasakan kehangatan dari pelukan Pak Johan. Dia tidak tahu bahwa pelukan itu hanyalah sebuah cara picik Pak Johan untuk meyakinkan kepada Bu Meli bahwa dirinya akan baik-baik saja. "Mah, Papa ngantuk," ucap Pak Johan. Bu Meli tersenyum. Pak Johan pun ditarik oleh Bu Meli menuju ke kamar. Di dalam kamar, Pak Johan langsung tertidur. Bu Meli sangat memahami suaminya yang tampak kelelahan. Namun, itu hanyalah akal-akalan Pak Johan saja. Sebelum istrinya tertidur, Pak Johan telah memperkirakan bahwa istrinya akan pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Kesempatan itu digunakan oleh Pak Johan dengan cara menyembunyikan buhul atau tali santet di bawah bantal istrinya. Dalam kelam malam yang hanya berisi kesunyian, Pak Johan meneteskan air matanya sebelum tertidur pulas.
Dia tega melakukan itu karena telah melakukan situasi terburuknya akibat perselingkuhannya dengan seorang wanita bernama Indri. Hasratnya untuk kembali lagi kepada kebenaran tertutup rapat dengan bisikan iblis lewat wanita bernama Indri. Tidak pernah terpikirkan akan resiko kedepannya yang telah dilakukan oleh Pak Johan selama dia melakukan perbuatan jahatnya itu. Tepat di pukul 02 dini hari, santet itu bekerja dengan mulusnya. Awalnya Bu Meli merasakan sesak nafas. Dia mencoba membangunkan Pak Johan, namun Pak Johan berpura-pura untuk tidak meladeninya. Pak Johan menahan diri agar tidak terbangun dan terus menutupi hati serta naluri kemanusiaannya. Hal ini dikarenakan santet itu telah sepenuhnya menyerang Bu Meli. Lambat laun, suara rintihan Bu Meli menjadi suara sunyi. Bu Meli meninggal karena santet itu. Berita tentang meninggalnya Bu Meli ini menimbulkan pertanyaan besar bagi tetangga sekitarnya. Banyak yang menilai kematian Bu Meli adalah karena ulah Pak Johan. Namun, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Permintaan autopsi pun dijalankan untuk memecahkan permasalahan. Namun, survei membuktikan bahwa kematian Bu Meli disebabkan oleh penyakit asma yang dideritanya selama berpuluh-puluh tahun. Sangat aneh memang, namun inilah hal yang tidak bisa dinalar oleh pandangan manusia. Riko tidak bisa menerima dengan leluasa akan kematian ibunya. Dia tidak begitu yakin akan kematian ibunya dikarenakan penyakit asma yang dideritanya. Para pelayat yang menemani Riko merasa iba. Pasalnya, sebelum kematian Bu Meli, mereka sering mendengar keributan yang biasa terjadi antara Pak Johan dan Bu Meli. Mental Riko menjadi sangat memprihatinkan. Riko bahkan tidak ingin makan seharian, hanya ingin Bu Meli kembali lagi seperti semula. Pak Johan semakin menjadi orang yang tidak tahu diri. Dia menelantarkan Riko sendirian di rumah. Namun, kejadian tidak terduga datang ketika di penghujung malam tepat di mana Riko terjaga sendiri. Riko didatangi ibunya dengan wajah pucat dan menyeramkan. Kedatangan Bu Meli merupakan sebuah tuntutan besar bagi Riko sendiri untuk menanyakan siapa yang menyebabkan kematian pada diri Bu Meli. Kala itu, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Riko ditinggal sendiri di dalam rumah. Pak Johan masih ada urusan di luar. Entah karena dengan wanita si jalang itu atau memang benar-benar sedang bekerja. Riko hendak keluar untuk mencari makanan yang ada di dalam kulkas. Siapa tidak menyangka bahwa kehilangan sosok ibu adalah kehilangan dunia nyatanya. Hati sudah tidak bergeming dengan apa-apa lagi. Perasaan sudah mati. Langkah sudah tidak bisa jauh lagi dan pandangan menjadi kosong. Jika sudah menghadapi kehilangan terbesar dalam hidup kita, semua akan menjadi rajutan kompleks yang menyakitkan hati. Riko masih bersedih tatkala ibunya harus meninggalkan dirinya sendiri. Dia juga telah kehilangan Susan, teman gaibnya. Lengkap sudah penderitaannya. Dua sosok ini akan membuatmu jatuh dalam kehidupan yang tidak berarti. Dua sosok itu adalah orang-orang yang mencintaimu dengan tulus dan lembut, sabar dan penuh kasih sayang. Siapakah mereka? Mereka adalah orang tua yang penyabar dan teman yang selalu setia di kala suka dan duka. Riko mengambil sebuah roti berukuran sedang di dalam kulkas beserta susu. Tidak ada perasaan apapun selama ia berada di dalam rumah sendirian. Namun, begitu ia ingin memasuki kamar, Riko mendengarkan suara tangis seorang wanita yang suara tangisannya sangat familiar. Mama? Riko membalikkan badan. Ia melihat dengan jelas ibunya sedang berada di depan pintu rumahnya sambil menangis. "Mama?" tanya Riko. Riko meletakkan roti dan susu itu, langkahnya bergerak untuk mendekati sosok yang diyakini sebagai ibunya. "Mama yang tenang ya. Riko kangen Mama. Riko selalu makan dan minum sendirian. Riko sudah tidak pernah ada yang nyuapin lagi," ucap Riko.
Sosok Bu Meli perlahan menghilang beserta tangisannya yang terdengar sangat syahdu di telinga Riko. Hati Riko agak tenang manakala ibunya datang hanya untuk menengoknya walaupun dengan tangisan. Malam itu, Riko tidak memberitakan sedikit pun mengenai perjumpaannya dengan ibunya kepada Pak Johan. Di hadapan Pak Johan, Riko adalah seorang anak kecil yang skeptis dan tidak peduli terhadap seluruh keadaan di sekitarnya. Suatu hari, Pak Johan memberanikan diri untuk memperkenalkan Indri kepada Riko. Pak Johan memiliki keinginan kuat agar Riko bisa akrab dan bersifat sopan santun terhadap Riko. Rumah Pak Johan. "Selamat pagi anak ganteng. Lagi ngapain?" tanya Indri kepada Riko yang sedang menggambar sebuah rumah kosong dengan dua sosok yang berdiri tegak di depan rumah tersebut. "Gambar?" ucap Riko dengan kencang. "Oh, gambar. Boleh tante lihat gambarnya?" Riko menyerahkan buku gambar itu kepada Indri. Indri tersenyum manis pada Riko. Dia mencoba untuk melakukan pendekatan agar Riko menjadi senang dengannya dan bisa menikahkan dengan Pak Johan dalam waktu yang singkat. Setelah dilihat, Indri masih belum mengerti maksud gambar yang digambarkan oleh Riko. "Ini gambar siapa semua?" tanya Indri. "Mama sama Susan," ucap Riko dengan cuek. Indri terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa Riko menggambar dua objek yang sangat dibencinya. Indri pun menyobek lembaran buku gambar itu. "Jangan pernah gambar itu lagi, mengerti?" teriak Indri yang tiba-tiba marah. Riko yang melihat perbuatan Indri menjadi keheranan. Dia pun berdiri sambil menatap tajam ke arah Indri. "Mereka akan datang malam ini," ucap Riko sambil mengambil paksa buku gambar yang dipegang oleh Indri. Indri terdiam sejenak. Bagaimana mungkin bisa Riko mengingatkan kepada kesalahan masa lalunya? Riko masuk ke dalam kamar. Indri hanya terdiam dengan apa yang barusan dikatakan oleh Riko. Kali ini hatinya mulai goyah. Rasa ketakutannya kembali muncul setelah bayangan-bayangan kematian Bu Meli menjadi momok menakutkan baginya. Atas dasar ketakutan inilah, Pak Johan kembali mengajak Indri menuju dukun tempat ia melakukan persetujuan untuk membunuh Bu Meli, serta membuang sosok teman Riko yang bernama Susan. Rumah dukun, pukul 13. Pak Johan dan Indri masih menunggu di ruang tamu rumah dukun itu. Hanya berselang 10 menit, dukun itu datang membawa ikatan tali pocong yang dibungkuskan kepada sebuah tanah liat. "Bawalah ini adalah penghalang bagi istrimu untuk meneror. Namun, bisa juga ini sebagai tulah dari apa yang kamu kerjakan." Indri menerima bungkusan itu. Bentuknya seperti boneka yang diselimuti kain kafan dengan ujungnya yang diikatkan oleh tali pocong. "Apa tulah terbesar jika ini gagal?" tanya Pak Johan. "Kamu bisa saja gila," ucap dukun itu. "Lalu bagaimana denganku?" tanya Indri. "Resiko terkecilmu adalah sakit. Resiko terbesarnya adalah kematian," jelas dukun itu. Pak Johan dan Indri saling menatap. "Bagaimana bisa tulah itu mengenai kami, padahal kita yang melakukannya?" tanya Pak Johan. "Kamu tahu, dendam istrimu mulai terasa di setiap malam di tempat ini. Hampir tiap saat dia mendatangi tempat ini dengan tatapan yang mengerikan." Ternyata bukan hanya Pak Johan dan Indri yang merasakan teror itu. Dukun yang dijadikan perantara untuk membunuh Bu Meli juga didatangi langsung dengan tatapan yang mengerikan. Dia menuntut balas kematiannya yang tidak sesuai dengan harapan terkait Susan. Dia juga mampu melepaskan ikatan yang telah kubuat. Kali ini musuh kita bukan hanya istrimu yang mendendam, namun juga sosok Susan yang telah bebas dari buhul yang aku buat, jelas dukun itu. Pak Johan dan Indri
semakin ketakutan mendengarnya. Dia merasa bersalah karena melakukan hal sekeji itu kepada Bu Meli. "Pulanglah, kubur itu di dekat kamarnya. Siapa tahu benda itu bisa membantu. Aku tidak tahu harus bagaimana, karena ini juga bisa memberikan petaka terbesar dalam hidupku. Jelas dukun santet yang telah membunuh Bu Meli itu." Akhirnya, mereka pun pulang dari tempat dukun itu. Pak Johan dan Indri masih terpikirkan dengan apa yang dikatakan dukun itu kepadanya. Mereka langsung bertolak menuju ke rumah. Para tetangga yang melihat wanita baru dalam rumah Pak Johan memberikan perspektif miring akan kehadirannya. Mereka menyebut-nyebut wanita itu sebagai pelakor dalam kehidupan Pak Johan dan Bu Meli. Mereka berdua masuk ke dalam kamar Riko. Namun anehnya Riko sedang tertidur sambil memegangi boneka yang tidak pernah dilihat oleh keduanya. "Mas, ini boneka siapa?" tanya Indri. "Mana aku tahu, aku jarang di rumah. Mungkin itu boneka tetangga yang diberi para pelayat untuk Riko," jelas Pak Johan. "Boneka pemberian? Tapi boneka wanita? Mas, ini aneh. Mana mungkin Riko main boneka wanita?" jelas Indri. "Iya juga sih, soalnya aku baru tahu ada boneka di dalam rumah ini." Pak Johan pun mengambil boneka itu dengan perlahan. Dia kemudian membuang boneka itu ke dalam tong sampah belakang rumah. Indri kembali mengecek seluruh isi ruangan yang ada di rumah Pak Johan. Tampaknya hawa merinding mulai muncul dan meniup secara perlahan ke leher Indri. Tidak lama kemudian, Pak Johan memeluknya dari belakang. "Kamu lagi ngapain sih?" tanya Pak Johan. "Mas, aku merinding." "Merinding apa? Tidak ada apa-apa kok," jelas Pak Johan. "Semenjak rencana pembunuhan dan pengikatan kedua penghalang kita, aku jadi semakin tidak tenang. Apa benar yang dikatakan oleh Riko?" tanya Indri. Tiba-tiba, dari arah depan suara Riko bergema kencang. "Riko pulang!" Pak Johan dan Indri terkejut mendengar teriakan Riko itu. "Tante, Papa, datang kapan?" tanya Riko. Indri dan Pak Johan menatap kamar Riko yang terbuka sendiri. Boneka yang baru saja dibuangnya di tempat sampah kembali lagi di tempat tidur Riko dengan posisi terduduk. Aura melati lewat di hidung Pak Johan dan Indri. Baunya yang semerbak itu membuat Indri memundurkan langkahnya secara perlahan. "Riko, kamu habis dari mana?" tanya Pak Johan. "Aku habis main di rumah tetangga, Pak. Tadi tidak ada makan, jadi aku minta ke tetangga." "Tante, kenapa?" Indri terdiam. Lagi-lagi dia merasakan hawa merinding yang sangat kuat. Telinganya seperti dibisiki oleh bisikan yang menakutkan. "Mas, aku mau pulang," ucap Indri. Pak Johan mendekati Indri. "Kamu lupa dengan tugas kita. Tinggal selangkah lagi. Susan?" tanya Riko. Indri dan Pak Johan terkejut mendengarnya. "Kamu habis kemana saja? Kamu tahu kan, Mama sudah meninggal?" tanya Riko. Indri langsung menatap Pak Johan dengan wajah takut. "Mas, ternyata benar. Mereka berdua telah mendiami rumah ini lagi," ucap Indri. Pak Johan menengok ke arah Riko yang sedang berjalan ke dalam kamar. "Riko, kamu mau kemana?" Tiba-tiba, pintu itu tertutup kencang setelah Riko masuk ke dalam kamarnya. Pak Johan dan Indri kaget mendengar suara pintu yang tertutup dengan kencang itu seperti tepat di samping telinga. "Mas, mau kemana?" tanya Indri. "Hus, diam dulu," ucap Pak Johan. Pak Johan berjalan pelan ke arah kamar Riko. Dia menempelkan telinganya ke daun pintu kamar Riko. Samar-samar, Pak Johan mendengarkan sebuah percakapan aneh Riko. Semakin mendekat, suara itu semakin menghilang. Pak Johan mencoba untuk menempelkan telinganya lebih rapat ke daun pintu. Namun, yang didengarkannya berbeda seperti yang awal. Pak Johan mendengar nada bicara Riko menjadi berbeda. "Dasar pembunuh,
Telinga Pak Johan berdenging dengan keras, sampai-sampai ia harus menutup kedua telinganya. "Mas, kenapa?" Kursi dan meja makan bergeser dengan sendirinya. Indri terkejut melihat itu. "Mas!" teriak Indri dengan wajah ketakutan. Seluruh pintu rumah tertutup rapat. Lampu bergoyang-goyang dengan sendirinya. Indri sempat berteriak ketakutan dan mencoba menghampiri Pak Johan. Namun, seperti ada sesuatu yang menariknya dari belakang. Kedua kaki Indri terasa berat untuk melangkah. Ketika dirinya melihat ke arah bawah kedua kakinya, Indri terkejut melihat sosok anak perempuan kecil dengan mata yang menghitam sedang tersenyum ke arah Indri. Indri berteriak kencang. Namun karena dia merasa syok, tubuh Indri terjatuh dan kepalanya terbentur lantai. Indri pingsan dengan darah segar membasahi lantai. Pak Johan yang melihat Indri telah bersimbah darah di lantai. Kedua tangan Pak Johan memegang suatu cairan yang kental dan terasa amis untuk dihirup. Dia pun memperlihatkan kedua tangannya. Secara sekejap, kedua tangan Pak Johan penuh dengan darah. Pandangan Pak Johan menjadi kabur. Pikirannya seperti dibawa terbang oleh sesuatu. Pak Johan tidak bisa menahan tubuhnya dan kemudian terjatuh menyusul Indri di lantai. Keduanya diketahui pingsan dan tidak sadarkan diri hingga tersadarnya Riko melihat keduanya telah penuh dengan darah dan memberitahunya kepada tetangga di sekitaran rumahnya. Keduanya dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Namun sayang, Pak Johan harus melewati masa-masa kritis dan penuh tantangan. Atas prakarsa dari ustadz setempat, Riko pun disuruh untuk memaafkan kesalahan Pak Johan atas dosa yang telah dilakukannya. Riko hanya bisa menangis. Dia tidak ingin kehilangan orang tuanya lagi di saat masa-masa kritisnya yang belum usai. Dengan berat, Riko pun memaafkan keduanya. Namun, sebagai gantinya, Indri harus keluar dari tempatnya. Riko meminta kepada ustadz untuk menutup mata batinnya dan mendoakan ibunya yang belum tenang. Permintaan Riko dikabulkan. Kedua mata batin Riko ditutup dengan sempurna dan ikatan dirinya dengan Susan diputus dengan sekejap. Namun, berbeda dengan sosok Bu Meli yang kerap mengganggu Pak Johan hampir setiap hari di rumah sakit, Riko meminta kepada Pak Ustadz untuk membicarakannya kepada Bu Meli agar jangan mengganggu lagi kehidupannya. Akhirnya, Pak Ustadz pun membawa satu orang tetangga untuk dijadikan perantara bagi Riko agar bisa membicarakan kepada Bu Meli yang masih belum bisa memaafkan kesalahan suaminya, Pak Johan. Mama sudah ya, jangan ganggu papa lagi. Riko bakal jaga papa dan bakal ngingetin papa untuk taubat, ucap Riko sambil menangis. Mediator yang dijadikan tempat komunikasi Bu Meli pun turut menangis. Sepertinya ikatan Bu Meli masih terikat kuat dalam batin Riko. Jauh lebih dari itu, mediator itu mengelus-elus rambut Riko. Riko janji untuk mendoakan mama tiap habis sholat. Riko janji untuk ajak papa sholat dan ngaji. Mama yang tenang ya, mama kembali ya. Mediator yang disebut-sebut sebagai Bu Meli itu menangis dengan terseduh-seduh melihat Riko berkata seperti itu. Riko kemudian memeluk mediator itu dan mengatakan, Riko sayang mama. Riko tahu mama marah, tapi Riko tidak mau mama tidak tenang. Riko mau jadi anak soleh, mah. Riko mau mendoakan mama dan papa terus, biar kita bisa ke surga bareng-bareng. Riko sudah gede, mah. Riko bisa makan sendiri, nyuci baju sendiri, nyuci piring sendiri. Dan Riko selalu ingat perkataan mama untuk tidak tidur malam. Mama pulang ya, mama yang tenang ya. Suasana di rumah sakit menjadi pecah. Para tetangga yang melihat kedewasaan Riko menjadi merasa iba. Anak sekecil Riko telah ditempa dengan berbagai masalah dan kedewasaan berdasarkan pengalamannya. Atas pengakuan Riko tersebut, akhirnya Bu Meli tidak mengganggu lagi. Selama beberapa hari, Pak Johan tergeletak di rumah sakit dan Riko selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya.
Terkadang dia azan dengan sendirinya untuk meminta kesembuhan bagi papahnya. Para penghuni rumah sakit terenyuh melihat tingkah Riko yang mengganggu hatinya. Namun, hal itu membuahkan hasil. Pak Johan secara ajaib sembuh dan normal kembali. Keduanya saling memeluk satu sama lain dan mencoba untuk kembali hidup dengan sebaik-baiknya. Pak Johan bertaubat dengan penuh penyesalan. Dia janji untuk menjaga Riko dan membesarkan Riko dengan sebaik-baiknya. Anak merupakan sebuah titipan dan sebuah rezeki bagi kedua orang tuanya. Anak juga penentu keberhasilan kehidupan orang tua. Jika orang tua sesekali memberikan luka kepada anak, jangan harap anak itu akan menjadi orang yang diharapkan. Semoga cerita ini bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi kita semua. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Teruntuk para orang tua, jangan sesekali melakukan perselingkuhan, bahkan memberikan luka mendalam kepada anak, karena luka itu akan terus diingat sampai dia dewasa dan membekas di dalam hatinya.